Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Sebabnya Tekad Berperan. Mari berdoa. Tuhan di surga, kami mohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Matius pasal 11 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Pilihan yang sama sekali tidak diterima membuat orang masih hidup terus apabila segalanya kelihatan sudah hilang. David Nims sudah menggali lubang tiang di tanahnya yang 550 ar itu, yang terdapat dekat Robertstown di Australia. Ia melompat dari traktornya untuk menyisihkan kawat-kawat. Ia kena pada penggali lubang, lalu masuk lubang, dan kakinya terpaksa dipotong di bawah lututnya. Dalam beberapa menit, ia akan mati karena ketakutan dan karena banyak darah yang keluar. Tetapi ia menggunakan ikat pinggang menjadi bait serta mengikat kakinya dengan baju panas tua. Lalu ia melepaskan penggali lubang, naik traktor, lalu pergi dalam tempo 30 menit ke pondoknya di kebun itu. Ia turun dengan susah payah dari traktornya ke mobil pickup, memundurkannya agar ia dapat menggunakan radio CB-nya untuk memanggil kakaknya dari kebun yang tidak jauh dari situ. Lalu ia menunggu datangnya bantuan. Para dokter menyebut hal itu luar biasa. Nim sendiri berkata, "Aku belum mau mati." Pada zamannya, Yesus menghadapkan kerajaan Allah itu amat berlawanan dengan alam pikiran Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang yang rendah, hina, dan ditolak oleh golongan tinggi agama bergumul dengan perasaan takut. Mereka membuangkan hal-hal yang sudah lama tidak menyenangkan dan membuat kerajaan Allah itu di bawah kekuasaan mereka. Yesus sendiri menegaskan bahwa kerajaan itu mempunyai prioritas mutlak. Tidak ada sesuatu yang patut menghalangi orang untuk mendapatnya. Anggota tubuh atau mata lebih baik dibuang daripada menghalangi orang memasuki pintu sempit itu. Yesus menawarkan satu-satunya pengharapan yang ada kepada orang-orang berdosa yang ingin akan hidup kekal itu. Orang-orang yang putus asa mengatakan hal itu mustahil. Bagaimana mungkin seseorang dapat hidup bagi Allah dengan mengeluh? Dari manakah akan didapat kekuatan untuk berbakti kepadanya? Buat apa susah-susah mencobanya? Namun pilihan itu runtuh. Pengharapan berkata, engkau belum mau mati. Khususnya apabila dosa memberi tanda kepada kematian yang selama-lamanya. Namun tidak seorang pun yang dapat menaikkan dirinya ke dalam kerajaan itu dengan tali sepatunya. Anak manusia mencari dan menyelamatkan yang sesat. Karena memang ia memberi pertolongan, maka kerajaan Allah itu pasti akan dibuka untuk menerima mereka yang sungguh-sungguh ingin masuk ke dalamnya. Kristus telah berupaya untuk menyelamatkan mereka yang mengandalkan Dia untuk memperoleh keselamatan. Dikutip dari buku Selected Messages jilid 1 halaman 178. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami memiliki pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami hari demi hari menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami beristirahat malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.